Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bareng saya Bunda Inha di channel Bunda Inha. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian bertambah sehat, bertambah kuat, dan bertambah semangat lagi ya untuk menghadapi yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, teman-teman, tema saya kali ini teman-teman ya, bagaimana cara pendamping mengatasi ya para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu yang mengalami suka adanya perasaan-perasaan aneh ya yang selalu menghantui pikiran mereka. Nah, teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan subscribe dan dukungan kalian, saya bisa lagi semangat, saya bisa lagi membuat video-video terkait ya khususnya untuk para pendamping, bagaimana cara mengatasi dan menghadapi pasangan yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Jadi teman-teman, simak terus video-video saya sampai tuntas, sampai selesai, agar teman-teman para pendamping itu bisa memahami bagaimana sih cara mengatasi atau menghadapi pasangan kita, baik suami atau istri yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder. Ya, channel Bunda Inha ini khusus untuk pendamping, tapi untuk para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic juga bisa untuk menyimak atau menonton video-video saya, teman-teman. Nah, ada yang komunikasi dengan saya, teman-teman, itu kadang suka yang namanya punya pikiran aneh, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menghilangkannya? Nah, sebagai para pendamping ya, pokoknya selalu jangan pernah bosan ingatkan pasangan kita, istri ataupun suami ya, yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ini, pada saat mereka itu selalu berpikiran perasaannya itu aneh, terus ada sesuatu hal yang tidak tahu gitulah kenapa itu bisa datang ya. Nah, teman-teman para pendamping, kembali saya mengingatkan semuanya teman-teman ya, di sini saya berdasarkan pengalaman teman-teman, karena saya mempunyai pasangan yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder selama bertahun-tahun. Alhamdulillah itu sudah bisa sembuh teman-teman, dan bisa lagi melakukan aktivitas apapun ya, pergi kemanapun tanpa ada rasa takut lagi, tanpa ada rasa kekhawatiran, ataupun alhamdulillah sudah bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatif. Nah, teman-teman para pendamping, jika pasangan teman-teman ini ya masih belum bisa mengabaikan pola pikir, itu pasti yang ada teman-teman itu akan mempunyai perasaan atau pikiran-pikiran yang aneh. Nah, itu yang harus banget dihilangkan teman-teman ya. Jadi teruslah memberikan motivasi, teruslah bisa mengingatkan pasangan kita ini untuk tetap menjalankan metode-metodenya teman-teman ya, metode-metodenya agar bisa mereka itu cepat sembuh, mereka itu bisa yang namanya kembali pulih teman-teman, dan akhirnya ceria juga bahagia. Nah, peran penting bagi para pendamping ya itu sangat dibutuhkan untuk bisa mempercepat yang namanya proses kesembuhan pasangan kita, teman-teman. Jadi teman-teman semuanya ya, bukannya apa-apa ya, mereka itu merasa sensasi-sensasi yang datang itu horor, memang iya gitu kan, walaupun kita ya sebagai pendamping itu tidak merasakan atau tidak mengalaminya, paling tidak kita ini adalah orang terdekatnya, kita adalah orang yang harus bisa memahami pasangan kita ya. Jadi teman-teman ya, jangan sampai yang ada itu ya kita itu mengabaikan teman-teman ya, menganggap sesuatu hal yang mereka takutkan itu akhirnya dibilang manja lah, lebay lah. Memang ya itulah bawaannya orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Jadi kita sebagai para pendamping itu jangan deh ya ngomong sampai bilang
ke pasangan kita itu, ah kamu lebay, ah kamu manja. Jangan teman-teman ya. Kalau bisa itu kuatkan mereka ya. Bisa semangatkan mereka teman-teman, jangan sampai mereka itu akhirnya drop, akhirnya down mentalnya ya. Justru yang kita harus bangun itu adalah mentalnya teman-teman, mental yang mereka itu ya selalu takut kemana-mana ya, yang dulunya berani akhirnya jadi bocing teman-teman, akhirnya jadi apa ya, takut kecing gitu kan. Nah, di sini bocing namanya teman-teman. Nah, itu yang harus kita tanamkan teman-teman. Jangan pernah mereka itu dibuat yang namanya drop teman-teman. Kadang mereka itu dengar omongan dari orang lain ya, badan kamu kurus, kok kamu kok kamu matanya cukung, atau kok ada perubahan-perubahan fisik. Itu ada dengar omongan seperti itu aja mereka udah langsung down teman-teman ya. Jadi jangan sampai deh kita ya sebagai para pendamping itu malah membuat drop. Justru kita mempunyai peran penting itu bisa harus membangunkan mental mereka teman-teman ya, membangkitkan lagi mental mereka teman-teman. Nah, perasaan-perasaan aneh itu hanya halusinasi mereka saja teman-teman, itu hanya ilusi mereka saja teman-teman. Kadang ya ada yang selalu tidak fokus ya pada saat melakukan aktivitas. Kadang perasaan anehnya itu datang kapan saja teman-teman, ada yang di pagi hari ya pada saat bangun tidur, terus ada juga di malam hari. Nah, itu yang harus bisa kita hilangkan. Caranya bagaimana teman-teman? Usahakan pasangan kita ini bisa yang namanya itu keluar rumah olahraga pagi. Itu yang paling penting teman-teman, olahraga pagi ya, jalan kaki aja nggak apa-apa ya sekitaran rumah. Kalau memang masih belum bisa ke tempat-tempat yang jauh, usahakan cari pemandangan atau lokasi-lokasinya yang indah seperti ini teman-teman ya, atau ke taman-taman kota atau ke stadium gitu kan, bisa itu putar-putar lapangan, itu juga apa-apa teman-teman. Yang penting mereka bisa yang namanya bergerak teman-teman. Pokoknya saya akan selalu mengingatkan ya teman-teman semua para pendamping untuk upayakan mereka itu bisa bergerak, tidak lagi ada rebahan, tidak lagi terus-menerus akhirnya mengurung diri di kamar. Pokoknya sebisa mungkin, semaksimal mungkin ajak mereka keluar rumah teman-teman, agar pikiran mereka itu bisa lebih fresh, bisa lebih terbuka ya. Mereka bisa lebih yang namanya itu menghilangkan pola pikir negatifnya. Nah, perasaan-perasaan aneh itu timbul karena itu teman-teman ya. Mereka selalu yang ada itu merasa mereka sakit, akhirnya mereka putus asa. Wah, kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Yang dulu berani keluar rumah hiking, traveling, terus sampai dengan climbing ya, panjat gunung gitu kan, atau apa namanya, keluar rumahnya jauh gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu yang benar-benar harus kita buat mereka itu ya kuat, mereka itu semangat lagi teman-teman. Jadi teman-teman semuanya para pendamping ya, channel Bunda NH ini ya khusus dibuat untuk para pendamping. Kami di sini ya, saya dan Kang Sunandi itu membantu teman-teman ya, Pak, ada mengharap imbalan apapun teman-teman ya. Jadi semaksimal mungkin ya kami ini membantu teman-teman yang mempunyai pasangan yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Jadi itu memang sudah janji dari kami teman-teman ya, agar ketika suami saya sembuh ya, kami itu bertekad untuk membantu teman-teman semua ya yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ini bisa sembuh, bisa kembali pulih seperti suami saya teman-teman ya, agar kalian bisa lagi bahagia, agar kalian bisa lagi melakukan aktivitas apapun, agar kalian bisa kembalikan hari-hari keceriaan dan kebahagiaan kalian yang dulu itu ya. Karena dengan adanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis disorder ini akhirnya hilang. Nah itu teman-teman tujuan kami ya. Jadi teman-teman semuanya para pendamping ya, menghilangkan perasaan aneh yang ada dalam diri pasangan kalian ya. Satu, yakinkan pasangan kalian itu bahwa mereka baik-baik saja, bahwa mereka itu sehat ya.
mereka itu aman, mereka itu tidak apa-apa, gangguan asam lambung GERD ya. Hanya permainan pikiran mereka saja teman-teman. Jadi usahakan mengingatkan semua pasangan teman-teman ini untuk tidak takut, untuk tidak cemas yang terlalu berlebihan ya, untuk bisa bebaskan yang namanya anxiety teman-teman, karena itu akan merebut ya kebahagiaan kalian ya, kebahagiaan pasangan teman-teman gitu kan. Jadi ciptakan yang namanya suasana yang hangat kita sebagai para pendamping ya dalam keluarga, terutama pada mereka ya, pasangan-pasangan kita yang mentalnya itu masih down gitu teman-teman ya. Ayo ajak mereka untuk bergerak, ajak mereka untuk bisa keluar rumah ya, latih lagi mental mereka teman-teman, kembalikan lagi kita ini loh yang bisa membantu ya orang terdekatnya teman-teman, walaupun hanya dirinya yang bisa mengobati ya secara keseluruhan, itu adalah dirinya sendiri teman-teman. Jadi peran penting seorang pendamping itu benar-benar dibutuhkan teman-teman. Jadi teman-teman semua, satu tadi ya, yakinkan pasangan teman-teman ini bahwa mereka sehat, bahwa mereka itu aman-aman aja, tidak ada sesuatu hal yang serius. Nah dari situ teman-teman, pikiran-pikiran negatif mereka itu harus diabaikan, harus dihilangkan. Pokoknya bawa mereka ke tempat-tempat yang menyenangkan, ke tempat-tempat yang bikin bisa mereka itu happy teman-teman. Nah dengan itu ya, perasaan-perasaan aneh mereka itu pasti akan hilang teman-teman. Yang penting ya, jangan sampai mereka merasa sendirian, mereka merasa kesepian itu teman-teman. Pokoknya yang ada nih peran pendamping, ayo lebih semangat lagi ya, yakinkan lagi pasangan kita ini ya teman-teman ya, yang kuat ya, terutama dekatkan lagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan untuk yang non muslim itu deketin lagi Tuhan ya, dengan kita mendekati Sang Maha Pencipta kita teman-teman ya, kita ikhlas ya menerima semuanya, dan kita bersyukur banget ya teman-teman ya, berikan ujian seperti ini teman-teman ya. Itu adalah ya suatu hal yang, oh iya, Tuhan itu sayang sama kita ya, Allah itu sayang sama kita itu teman-teman. Jadi teruslah berprasangka baik ya teman-teman. Nah teman-teman para pendamping ya, perasaan-perasaan aneh itu memang wajar ya, mereka ada teman-teman, karena tadi ya masih belum bisa mengabaikan pola pikir, terus mungkin ya yang menjalankan metode-metodenya itu masih not gitu kan, masih berubah-ubah, tidak stabil. Nah itu yang harus dijalankan, itu memang harus konsisten teman-teman metode-metodenya, agar pasangan teman-teman ini bisa cepat sembuh, bisa cepat lagi kembali ceria, kembali bahagia. Karena dengan kebahagiaan ya, itu yang ada kita kembali sehat teman-teman ya. Pokoknya teman-teman pasangan teman-teman itu harus yang namanya punya jiwa yang kuat, mental yang kuat. Nah dari situ teman-teman, pokoknya perasaan-perasaan aneh ya timbul karena tadi ya mereka masih memikirkan saja sensasi tanpa mereka sadari itu akan membuat makin parah nanti teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya para pendamping ya, pokoknya jangan pernah bosan yang namanya selalu mengingatkan mereka teman-teman, mengingatkan pasangan kita, suami atau istri ya, yang sedang gundah gulana, yang sedang selalu memikirkan dirinya sendiri ya. Itulah yang harus dilakukan teman-teman ya. Perasaan-perasaan aneh itu akan terganti dan akan hilang jika pasangan teman-teman ini bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatif, mengabaikan yang namanya sensasi-sensasinya, cuekin deh, masa bodohin deh ya. Jangan terlalu hanyut dalam sensasi-sensasi yang ada teman-teman. Memang ya sensasi-sensasi yang datang itu pasti silih berganti, dan tiap orang itu berbeda-beda teman-teman. Ada juga yang ada kalanya sama, tapi ya waktu dan kondisinya mungkin berbeda teman-teman. Tapi jangan khawatir, jangan putus asa ya untuk teman-teman yang masih pasangannya itu belum bisa sembuh, belum bisa berangsur-angsur pulih. Tapi ya teman-teman,
itu akan segera pulih teman-teman. Saya doakan ya, kami doakan dari sini teman-teman, pasangan teman-teman itu bisa kembali sehat walafiat, panjang umur ya. Jadi tetaplah bangun mental mereka untuk tetap bersemangat, untuk tetap terus yang namanya menjalani kehidupan ini dengan bahagia teman-teman. Nah, ingatkan lagi pasangan kita, ayo sehat sayang, ayo sehat, ayo kuat gitu kan. Kenapa? Untuk siapa? Bukan untuk dirinya juga ya, tapi untuk kita semua para pendamping, untuk anak, untuk keluarga yang lainnya. Jadi teman-teman para pendamping, teruslah mengingatkan mereka untuk tetap konsisten menjalankan yang namanya metode-metode 3P-nya, dan jangan lupa diiringi dengan doa. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa ya saya bisa sembuh, saya bisa sehat, saya bisa kuat itu, dan harus semangat, itu kuncinya satu-satunya teman-teman ya. Bangkitkan lagi semangat juang mereka teman-teman, jangan pernah yang namanya buat mereka akhirnya drop ya. Ya teman-teman para pendamping itu juga harus sehat, harus kuat ya. Jadi ayolah sama-sama berjuang, ayo bangkitkan lagi mereka ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman para pendamping itu nggak boleh sedih, nggak boleh drop ya, nggak boleh yang namanya itu malah jadi putus asa juga. Justru kita harus happy, justru kita harus ceria, lebih bahagia. Kenapa? Akan menularkan itu kebahagiaan kepada pasangan kita teman-teman. Akhirnya mereka yang ada, oh iya istriku ini sudah berjuang, oh iya suamiku udah berjuang. Nah itu teman-teman pasti mereka juga itu dalam hatinya teman-teman menangis. Coba deh ya kita perhatikan kalau pasangan kita ini sedang tidur, pandang wajahnya ya dengan benar-benar dengan ketulusan, itu pasti mereka juga tidak ingin berada dalam posisi seperti ini, berada dalam kondisi yang seperti ini. Itu sungguh tidak nyaman teman-teman ya. Anxiety ini sungguh menyiksa, sungguh mengganggu teman-teman. Jadi teman-teman semua para pendamping ya, pokoknya itu tetap jaga kesehatan kalian ya, karena kalian sehat ya, mereka juga akan termotivasi nanti gitu teman-teman. Nah teman-teman, dengan mengajak mereka ke tempat-tempat yang menyenangkan ya, akan lagi membangkitkan semangat mereka, akan lagi membuat mereka itu bahagia teman-teman. Nah jadi proses kesembuhannya itu makin cepat teman-teman gitu. Nah teman-teman semua, apa yang saya sampaikan di video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman para pendamping khususnya, dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kalian itu sehat, kalian itu bisa sembuh ya, kalian harus tetap semangat. Nah baik teman-teman semuanya, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Saya akhiri video saya kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat sehat, salam sehat.